pidato trio tingkat nasional dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami, Haki Zona, Juliana Dewi, Kaila Naitalita, perwakilan dari SMA Negeri 1 Bidodaren akan membawakan pidato dengan judul peran Gen Z sebagai upaya merefleksikan nilai kesaktian Pancasila pada kehidupan kini, esok, dan nanti. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai luhur yang mendukung filosofi kebangsaan dan ideologi bangsa Indonesia. Globalisasi di era modern ini memberi ruang terbuka bagi lifestyle Gen Z sehingga berpotensi menjadi ancaman dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Sejak PPUPKI bersepakat meletakkan dasar-dasar bernegara, maka secara yuridis formal negara Indonesia berdasar dan berideologi Pancasila. Namun dalam perjalanannya ditemui banyak ujian berat bagi Pancasila, terutama dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang ingin mengganti Pancasila dengan komunis. Lembaran hitam sejarah ini adalah pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Sejak merdeka, PKI sudah melakukan 2 kali pemberontakan. Pertama, 1948 di Madiun, ribuan ulama, tokoh masyarakat maupun rakyat dibantai, termasuk gubernur pertama Jawa Timur. Untuk mengenang beliau, dibuatlah sebuah monumen yang letaknya sekitar 8 km dari sekolah kami. Gubernur Suryo lahir dengan nama Raden Mas Tumenggung Arya Suryo, lahir di Magetan 9 Juli 1895 dan meninggal di Ngawi 10 September 1948 pada usia 53 tahun. Gubernur Suryo merupakan anak kedua dari 10 bersaudara dari Raden Mas Suryo Sumarto dan Raden Ayu Kustia. Menjabat sebagai gubernur pertama Jawa Timur dari tahun 1945 sampai tahun 1948. Gubernur Suryo berangkat dari Yogyakarta ke Madiun dan di tengah perjalanan mobilnya berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI Madiun yang dipimpin oleh Maladi Yusuf. Mobilnya dihentikan dan dirinya ditahan. Ikut pula ditahan 2 anggota polisi, yaitu Komisaris Besar M. Duryat dan Komisaris Suroko yang pada saat bersamaan tengah melewati kawasan tersebut. Setelah membakar para mobil para tawanan, seluruh pasukan anggota Maladi Yusuf menggiring kelimanya ke kampung Sonde di desa Baurjolor yang berjarak sekitar 5 km dari tempat mereka dicegat. Selanjutnya, dalam kondisi hanya memakai celana dalam dan mata tertutup secari kain, pasukan Maladi membawa mereka ke utara menuju tepi Kali Kakah. Orang-orang Maladi Yusuf lantas menyiksa dan menghabisi satu persatu kelima tawanan tersebut dengan cara memenggal kepala. Sungguh kejam di luar batas peri kemanusiaan. Raden Mas Tumenggung Arya Suryo, Gubernur pertama Jawa Timur, telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Kepres nomor 294 tahun 1964 untuk mengenang kepahlawanan beliau pada tanggal 28 Oktober 1975 diresmikan sebuah monumen oleh Mayor Jenderal TNI Witarmin Pangdam 7 Brawijaya saat itu. Di sini, di tempat ini, kami bersaksi tindakan PKI sungguh keji, kejam dan di luar batas peri kemanusiaan. PKI sebagai organisasi terlarang di bumi pertiwi Indonesia. Tetap waspada terhadap keberadaan neokomunisme atau komunis gaya baru. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia. Melalui lomba pidato trio ini dapat dijadikan cermin untuk merefleksi kejadian sejarah masa lalu sebagai pelajaran dan pijakan untuk melangkah ke depan agar tidak salah langkah. Kami peserta lomba pidato trio Diibaratkan sebuah anak panah yang melesat ke depan, sedangkan Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu guru kami diibaratkan busurnya. Antara anak panah harus seiring sejalan
dan seimbang. Keterpaduan yang baik antara anak panah dan busurnya akan mendorong ke titik sasaran dan tujuan secara tepat. Biarlah mereka, para pemimpin negara kita saat ini dengan kedunguannya membuat atau membiarkan keputusan yang menguntungkan gerakan neokomunis di Indonesia. Biarlah para pemimpin bangsa meminta maaf kepada PKI. Biarlah negara memberi santunan kepada mereka yang dianggapnya korban, yaitu anak cucu PKI. Biarlah mereka membolak-balikan fakta sejarah seakan-akan mereka korban keganasan aparat TNI atau ABRI. Kami tidak akan takut dan pantang mundur. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Saat ini, peran Gen Z khususnya kami sebagai pelajar belum memiliki arti penting. Namun, di masa yang akan datang, kamilah penerus bangsa ini. Kamilah yang mengisi pos-pos pemerintahan. Kamilah yang akan menjadi bupati, gubernur, anggota DPR, menteri, bahkan presiden. Dengan demikian, jika saatnya nanti Kami menjadi pemimpin bangsa. Kami akan terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Kami jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pancasila akan kami wujudkan secara murni dan konsekuen. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.